Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis jurnal manajemen resiko. Kami yang beranggotakan Fatir Sidki, Ferry Safitri, dan Tiara Indah. Ada 3 jurnal yang akan kami analisis. Yang pertama yaitu analisis referensi resiko petani pada usaha tani kubis organik di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jurnal yang kedua yaitu referensi resiko petani dalam alokasi input usaha tani jagung menggunakan model Just and Pope. Yang ketiga yaitu resiko produksi ayam broiler dan referensi peternakan di Kabupaten Bekasi. Perbedaan latar belakang pada jurnal yang pertama yaitu rendahnya produksivitas kubis yang memerlukan solusi. Petani yang belum berani mengambil resiko dari suatu teknologi baru yang belum ada kepastian produksinya. Jurnal yang kedua yaitu proporsi usaha tani jagung yang cukup besar meskipun mata pencarian penduduk terbanyak ialah sebagai nelayan. Usaha tani jagung ini dilakukan di tanah kering atau tegal. Jurnal yang ketiga yaitu pesatnya pertumbuhan industri ayam broiler yang didukung oleh karakteristik proses produksi yang relatif cepat. Budidaya ini banyak dilakukan oleh peternak rakyat karena modalnya relatif kecil, namun hanya menguasai 20-30 produksi ayam broiler nasional. Persamaan latar belakang Jurnal 1, rendahnya produktivitas petani kubis, preferensi resiko dalam menghadapi perubahan teknologi. Pada jurnal kedua, rendahnya produktivitas petani jagung, referensi resiko dalam menghadapi perubahan teknologi. Pada jurnal ketiga, rendahnya produktivitas ayam broiler, referensi resiko peternakan akan mempengaruhi keputusan alokasi penggunaan input. Perbedaan metode pada jurnal 1, pengambilan sampel petani kubis organik dilakukan secara sensus, di mana sampel diperoleh sebanyak 22 petani kubis organik. Sebagai pembagian dipilih sampel petani kubis konvensional sebanyak 50 petani, secara purpose dengan kriteria petani kubis konvensional yang terdapat di daerah yang sama dengan petani kubis organik. Model yang telah dikembangkan oleh Kumbar pada tahun 2002 diadopsi untuk menganalisis referensi resiko petani. Pada jurnal kedua, peneliti dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2017 di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sampel diambil secara random dengan pertimbangan sederhana, populasi terbesar dan homogen. Jumlah sampel diambil dengan rumus Lovin sebanyak 164 orang. Model fungsi produksi dan resiko yang digunakan ialah Just and Pope dalam bentuk fungsi Cobb-Douglas. Jurnal ketiga, data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan peternak. Jenis data yang digunakan merupakan data kerat lintang atau cross-section. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara purpose sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 35 untuk peternak mandiri dan 39 untuk peternak mitra. Persamaan metode, jurnal 1 menganalisis fungsi produksi dan fungsi resiko petani kubis. Pada jurnal kedua, menganalisis estimasi fungsi resiko dan produksi petani jagung. Pada jurnal ketiga, menganalisis fungsi produksi dan fungsi resiko ayam broiler. Hasil dan pembahasan pada jurnal pertama ada penelitian dari Fauzia, Varianti, dan Nur Hapsah, di mana pembahasannya dan hasilnya yaitu petani organik itu belum terstandarisasi mulai dari input dan teknologi, maka cenderung bersifat risk averse, menahan input-input yang digunakan. Sedangkan untuk petani konvensional itu cenderung bersifat risk taker, sehingga berani mengalokasikan penggunaan input produksinya. Hasil jurnal kedua adalah petani dengan risk taker lebih berani mengalokasikan input produksi benihnya dengan rata-rata penggunaan benih hibrida itu sesuai dengan petunjuk teknis budidaya jagung, sedangkan petani jagung dengan preferensi risk averse rata-rata menggunakan benih itu di bawah anjuran teknis, di mana anjuran teknis itu sebanyak 1.500 sampai dengan 2.000 kg per hektarnya. Berdasarkan grafis digunakan bahwa petani dengan preferensi risk taker dan risk averse menggunakan input pupuk kandang sesuai dengan anjuran teknis. Hanya saja dari segi volume penggunaan petani risk taker sedikit lebih banyak dibandingkan dengan petani risk averse. Hasil dari jurnal ketiga adalah karakteristik atau umur rata-rata peternak ayam broiler itu 43 tahun untuk
peternak mandiri dan 40 tahun untuk mitra. Umur minimal 20-70 untuk berpengaruh positif terhadap produksi ayam broiler pada tarif 1%, nilai sebesar 0,78 untuk peternak mandiri dan 0,72 untuk mitra. Hal ini menunjukkan bahwasannya jumlah pemberian pakan masih berpengaruh terhadap peningkatan produksi ayam broiler. Pola mandiri berperilaku risk averse terhadap obat dan vitamin. Hal ini berarti peternak cenderung menahan penggunaan obat dan vitamin. Ini juga sejalan dengan penelitian Omaria yang menunjukkan bahwa perilaku tenaga kerja adalah risk averse. Kesimpulan pada jurnal pertama adalah petani yang menanam kubis organik terhadap keseluruhan penggunaan input produksi adalah risk averse. Sedangkan petani yang menanam kubis konvensional terhadap keseluruhan penggunaan inputnya adalah risk taker, di mana petani yang takut terhadap risiko akan mengadopsi teknologi lebih lambat daripada petani yang berani mengambil risiko. Kesimpulan pada jurnal kedua adalah faktor produksi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi luas lahan, benih, pupuk kandang, pupuk kimia, herbisida, dan tenaga kerja. Keenam faktor produksi tersebut tidak signifikan dalam mempengaruhi risiko produksi jagung di daerah penelitian. Nilai koefisien variasi menunjukkan penggunaan faktor produksi pupuk kandang memiliki tingkat risiko yang paling kecil, sedangkan faktor produksi herbisida memiliki tingkat risiko tertinggi. Kesimpulan pada jurnal ketiga adalah variabel-variabel yang nyata berpengaruh terhadap produksi pada usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bekasi adalah pakan dan sekam untuk peternak mandiri, pakan vaksin dan kepadatan untuk peternak mitra. Variabel yang paling responsif adalah pakan. Ini baik untuk peternak mandiri maupun peternak mitra. Variabel-variabel yang memperbesar risiko produksi pada usaha ternak ayam broiler pada peternak mandiri adalah vaksin, tenaga kerja, dan sekam. Sedangkan untuk peternak mitra adalah tenaga kerja. Dan variabel yang memperkecil risiko produksi pada usaha ternak ayam broiler adalah pakan untuk peternak mandiri dan vaksin untuk peternak mitra. Preferensi peternak mandiri di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi risiko adalah risk averse. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.